Allah memberikan bulu jam. Oh, yang mana kalau dicabut sakitnya na'udzubillah sampai ke ubun-ubun. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ustadz dan Ustazah, guru-guru yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat protokol dan dewan juri yang arif lagi bijaksana. Yang terhormat organisasi pengurus Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan, seiman dan setakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa dan tak bosan-bosannya, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ialah yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat yang terkecil sampai nikmat yang terbesar. Contoh nikmat terkecilnya, Allah memberikan kita nikmat sebuah bulu yang mana sering kita anggap tidak terpakai, ternyata itu menjadi sebuah perhiasan bagi diri kita. Contohnya, Allah memberikan nikmat bulu rambut untuk memberikan sebuah kesempurnaan pada diri kita. Lalu turun ke bawah, Allah memberikan nikmat bulu mata, yang dimana untuk mencegah debu-debu masuk ke dalam mata. Lalu turun lagi ke bawah, Allah memberikan nikmat bulu hidung, yang dimana untuk menyaring udara-udara yang kotor. Lalu turun lagi ke bawah, Allah memberikan nikmat bulu dada kepada seorang pria, yang dimana untuk memberikan sebuah kejentalan yang sangat amat menonjol bagi seorang pria. Lalu turun lagi ke bawah, Allah memberikan bulu jam. Oh, yang mana kalau dicabut sakitnya na'udzubillah sampai ke ubun-ubun. Dan tak lupa pula salawat serta salam berbuahkan rindu, berpucukkan kasih sayang, kita hadiahkan kepada ruh baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan sepotong doa yang ringan dalam ucapan, namun insya Allah berat di dalam timbangan. Biqaulina wa biqaulikum, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, berdirinya saya di sini bukan seperti tiang bendera yang harus dihormati, tetapi berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan isi dakwah saya yang berjudul Perihnya Sakaratul Maut. Hadirin para jamaah dan guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati adalah kata yang tidak disukai oleh kebanyakan orang. Banyak yang menghindar darinya, tidak hanya oleh manusia, bahkan hewan pun takut akan kematian. Tetapi di sisi lain ada yang mengatakan bahwasannya kematian menjanjikan akan ketenangan. Karenanya kita sering mendengar kasus-kasus bunuh diri. Mereka yang bunuh diri mengira kematian itu merupakan solusi terbaik untuk mengatasi masalah-masalahnya di dunia. Tetapi ada juga golongan manusia
yang sepanjang harinya hanya menghabiskan waktu untuk bermaksiat, seakan-akan mereka mengira maut tidak akan menjemput mereka. Begitulah dengan kehidupan ini. Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita yang awalnya tercipta dari tanah, maka kepada tanahlah juga kita akan dikembalikan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Taha ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, yang artinya dari tanah itulah kami menciptakan kamu dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari situlah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Quran surah Taha ayat 55. Hadirin para jamaah dan guru-guruku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita semua bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengalaminya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, berdasarkan hadis Aisyah tentang kondisi wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwa sengsaranya seseorang ketika sakaratul maut tidak menunjukkan rendahnya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melainkan menunjukkan sebuah kebahagiaan baginya atau sebagai pengampunan atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Nah, itulah dia kondisi bagi orang-orang mukminin. Lantas bagaimana kondisi bagi orang-orang kafir? Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kondisi orang-orang kafir dalam firman-Nya yang berbunyi, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir seraya memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Quran surah Al-Anfal ayat 50. Hadirin rahimakumullah, itulah dia yang dinamakan dengan sakaratul maut. Baik atau buruknya akhir kehidupan seseorang itu semua tergantung dari perbuatannya selama hidup di dunia. Orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal atau orang-orang yang jahil terhadap agama Allah, maka akan tercantum dalam golongan orang-orang yang wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Sementara orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan orang-orang yang selalu ikhlas dalam beramal, maka insya Allah terhindar dari yang namanya su'ul khotimah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan termasuk orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya meminta ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada para jamaah. Maaf. Unzur maqalah wala tanzur mangqalah. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Wal akhir billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.